Perhatian, perhatian. Selamat datang di bioskop SDG. Harap pastikan ponsel Anda selalu standby agar tidak ketinggalan menonton tayangan SDG selama premier berlangsung. Demi kenyamanan Anda, makanan ringan dan minuman silahkan disediakan di rumah masing-masing. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Shisha Dalam Kelala. Memuja kami, banyak memberikan sesajen. Siapa itu? Saya disuruh oleh pemimpin saya. Ini cucunya yang menguasai kawasan. Sahabat siar yang berbahagia, fenomena keangkeran satu tempat masih banyak terjadi di sekitar kita. Berbagai gangguan gaib konon disebabkan makhluk astral yang bersemayam di tempat tersebut. Tim siar dalam gelap mencoba melakukan pembersihan di satu lembaga pendidikan yang katanya kerap terjadi gangguan makhluk gaib. Kumandang azan dilakukan. Pembacaan ayat-ayat suci didengarkan. Berbagai makhluk mulai merasakan ketidaknyamanan. Mediumisasi pun dilakukan. Dialog dengan beberapa makhluk ganggu mulai mendapati titik terang. Ternyata penyebab terjadinya gangguan tak terlepas dari perbuatan manusia di masa lalu yang menjadikan mereka sebagai sekutu dalam mencapai maksud. Seperti apa kejadian selengkapnya? Tetap di Siar Dalam Gelap. Apa Anda mau menghina saya dengan datang ke sana menanyakan Sengkuni? Bukan untuk menghina Anda, tetapi saya ingin berdiskusi dengan Anda. Karena tak mungkin Sengkuni ada selalu di tangan kami. Kami ingin menyerahkan kepada Anda. Ulah pokok si Neng dilongokan. Aduh, astagfirullahaladzim, udah sabar bulan. Skripsi kerloba bang. Orang kan ngejar titel ya. Sibuknya. Oh. Orang bung di aku orang boga ijazah palsu. Kudu asli. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat-sahabat siar dimanapun kalian berada, fenomena tempat angker
bisa terjadi dimanapun, tidak terbatas untuk lokasi-lokasi tertentu saja, di mana ada penampakan, baik audio maupun visual, bisa menjadi penisbatan tempat angker di suatu lokasi. Yang kadang kita ketahui, lokasi tempat angker biasanya tempat-tempat yang sudah tidak terpakai lagi, pabrik-pabrik yang sudah tidak beroperasi, maupun gunung-gunung bahkan pohon-pohon yang menurut mitos atau legenda menambah kekentalan dari keangkeran tempat tersebut. Belum lagi keangkeran suatu lokasi yang mana masih digunakan untuk aktivitas para manusia. Adanya penampakan baik audio visual, walaupun banyaknya aktivitas membuat keangkeran tersendiri untuk tempat tersebut. Alhamdulillah, tim Syiar Dalam Gelap di bawah komando Ustadz Muhammad Hakim Bawasir sudah berada di kota Bekasi, tepatnya di salah satu lembaga pendidikan. Kami di sini hadir memenuhi undangan dari salah satu pemilik tempat ini untuk melakukan pembersihan dan juga ingin melihat apakah fenomena yang terjadi ini benar-benar dari makhluk gaib atau ada pihak lain yang hanya ingin memberikan kabar-kabar isu. Alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani oleh Akhina Zulmi. Kita akan bertanya-tanya tentang fenomena tempat yang angker. Assalamualaikum Kang Zulmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zulmi, mungkin kalau kita sudah melihat ya tempat-tempat angker yang tidak dipakai ataupun tempat-tempat angker yang kosong gitu, itu hal yang biasa. Tapi ketika tempat angker itu masih dipakai untuk aktivitas manusia, seperti lembaga pendidikan ini yang masih berjalan, itu kacamata Islam dan kita sebagai orang Muslim itu bagaimana Kang Zulmi untuk menyikapinya? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim Kang Didi. Jadi dan sahabat Syiar sekalian semuanya, bahwasanya alhamdulillah kita ada di salah satu lembaga pendidikan ya yang disinyalir angker begitu Kang Didi. Alhamdulillah. Apalagi lembaga pendidikan modern ya dengan sekolah kejuruannya dan lain-lainnya. Tentu kita sebagai orang yang berpendidikan, kita dituntut untuk berpikir secara logis dan sistematis. Betul, termasuk para siswa. Ya. Tapi ketika kita sudah sistematis dan logis, ketika kita sudah mempersiapkan manajemen yang baik dalam sekolahnya, lalu juga siswa-siswanya belajar dengan baik, juga guru-gurunya berusaha untuk terus sekolah ini dijadikan sekolah yang baik tanpa ada kesan angker, tapi tetap saja ada sesuatu yang bikin ganjal, yaitu berupa gangguan-gangguan gaib. Masya Allah. Nah, maka dari itu Islam mengajarkan kita untuk balance, untuk seimbang. Bahwasanya kita memang harus berpikir logis, tapi kita juga harus beriman kepada yang gaib. Sebagaimana firman dari Al-Quran yang sering sama-sama kita baca, sahabat Syiar sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Quran itu petunjuk, sahabat Syiar semuanya. Petunjuk bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu yang bagaimana? Yang percaya kepada hal-hal gaib. Bukan hanya kita percaya sama yang bisa kita lihat saja, tapi percaya kepada Allah. Iman kepada Allah adalah yang belum mampu mata dan panca indera kita bisa merasakan. Terbatas. Begitu. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah Kang Zulmi. Ini menurut yang pemilik tempat ini ya Kang Zulmi, memang kerap terjadi penampakan baik secara audio maupun visual. Ada beberapa titik yang biasa terjadi suara-suara yang memang di luar logika lah. Tiba-tiba bangku bergerak sendiri dan sebagainya. Mungkin Kang Zulmi bisa nemenin saya buat melihat tempat tersebut dan bisa merasakan atmosfer atau aura yang ada di sana mungkin. Baik, bismillah. Gimana? Bismillah ya, kita jalan ya. Oke. Mungkin lokasi pertama kita akan ke kelas dulu ya. Kelas. Ini juga kerap terjadi gangguan, Masya Allah. Ayo, sahabat Syiar. Oke, sahabat Syiar, kita ikuti terus bagaimana kondisi kelas yang ada gangguan-gangguan tersebut. Ayo Kang Zulmi. Bismillah, fadal. Siapa tuh? Nah, ini di belakang. Insya Allah ya. Oke, Kang Zulmi. Siap. Ini lokasi kedua, lokasi yang banyak terjadi gangguan sebelah sini kan. Yang disinyalir angker ya. Iya. Baik, ini ada di lantai 2 ya. Memang di lantai 2 ini kadang kerap sekali terjadi gangguannya seperti keramaian-keramaian, kayak seperti ada suara bangku bergeser. Kemudian memang seperti banyak sekali orang beraktivitas. Ini terjadi di malam hari. Ketika pelajaran belajar mengajar sudah selesai. Baik. Mungkin kita lihat aja langsung bagaimana kondisinya. Bismillah ya. Bismillah. Sahabat Syiar, kita ke atas. Ikut. Seperti di sebelah sini kan.
Masya Allah, kalau dilihat dari lokasinya memang ini sungguh apa ya, tertata dengan baik. Memang sekolah sih ya, memang dibikin sangat baik ya untuk keamanannya sendiri dan juga tata letaknya. Memang sayang sekali kalau seandainya hal-hal gaib itu mempengaruhi aktivitas manusia ya, apalagi ini kebaikan ya, belajar mengajar gitu. Betul sekali. Masya Allah. Udah dibuka ini. Nah, kita lihat kelas pertama. Masya Allah. Oke. Masya Allah Kang Zumi ya, memang tempatnya juga ya kalau kita bisa bilang normal ya, nggak ada, maksudnya nggak ada keanehan sesuatu gitu, maksudnya ada yang biasanya kan ada yang apa ya dianggap seperti keramat atau segala macam, ini ya normal seperti biasa gitu. Seperti biasa. Masya Allah. Gimana nih Kang Zumi di sini rasanya? Rasa, Masya Allah. Oke, kalau boleh jujur, rasa manusia itu pasti dikasih rasa, nggak cuma panca indera aja. Kalau kita sholat di masjid tua yang bekas sujud para solihin, ada masjid baru, rasanya pasti beda. Kalau antum mau merenung, mau merasa tempat para solihin sama masjid baru pasti rasanya beda. Ya, lebih tenang walaupun AC-nya nggak ada Kang Di. Pasti kita tahu lah, itu rasa hati yang ngomong. Iya, ya, nggak bisa pakai logika. Masya Allah, tempat para waliullah, mungkin para orang-orang soleh yang sering sujud, sering tahajud, sering sholat di sana, rasanya walaupun masjid tua sejuk. Sebagaimana di tempat-tempat yang mungkin bekas azab Allah turun, yang kita nggak boleh lama-lama, Nabi bilang ke sana. Kemudian juga tempat-tempat yang kurang baik. Kalau kita muslimin ya, muslimin yang sering berzikir, sering menajamkan hati, sering puasa, pasti Allah kasih rasa itu kan. Masya Allah. Ya, rasa kurang serak, kurang enak, Betul, gelisah. gelisah. Nah, Allah kasih begitu. Nah, ini sedikit di sini rasanya sedikit kayak stres sih. Oh, ya, Masya Allah. nggak se-enjoy kayak misalkan ada satu tempat, wah ini tempatnya kayak kita bisa enak Nyaman, istirahat, ya. nyaman. Nah, ini kayak seperti itu rasanya. Ya, hawanya juga kurang enak. Betul. Ya, rada menghangat begitu, begitu. Mungkin karena memang sudah lama nggak dipakai, jadi memang udaranya agak pengap ya. Agak pengap ya. Oke lah, Masya Tapi Allah. kalau dari hati ya sedikit gelisah lah. Ada kegelisahan. Dibandingin nyaman, ini kurang nyaman begitu. Kurang nyaman dari ini, hati ya. Masya Allah. Begitu. Mungkin titik ini juga yang akan menjadi titik untuk kita melakukan pembersihan ya nanti ya. Iya, bismillah. Oke deh, kita lihat yang kedua. Kedua ya. Masya Allah. Sebelah sini Kang Zuri. Oke. Assalamualaikum. Kayaknya udah lama nggak dipakai. Debu ya. Betul betul. Sebenarnya ini kalau aneh pribadi ya merasa lebih apa ya, lebih pengapnya sebelah sana kayaknya. Tapi sama aja sebenarnya 11-12 ini. Masya Allah. Oke, ini juga akan menjadi titik juga di mana kita nanti melakukan pembersihan. Kalau memang kezaliman dari makhluk-makhluk Allah kita bisa usir ya, Masya Allah. Izin Allah, biiznillah. Bismillah. Kita doanya sahabat siar. Insya Allah. Yuk. Sahabat siar, ada satu lokasi lagi yang memang kerap terjadi gangguan-gangguan, yaitu salah satunya yaitu yang di bawah ada perpustakaan, bukan perpustakaan, ya perpustakaan. Iya. Nah, perpustakaan ini sampai digembok karena memang banyak terjadi apa ya, gangguan kayak secara audio maupun visual di sana. Mungkin kalau mau berkenan kita bisa lihat juga di bawah sana sambil merasakan atmosfer yang telah sama dengan yang di sini. Kang Le, tadi ada yang dirasa nggak di dalam? Biasanya Kang Le ini agak sensitif nih. Iya. Boleh pinjam ini kayaknya. Jadi kita tanya kameramen ya. Masya Allah, ini kameramennya biasanya Kang Le ini sempat sensitif, dia agak ngerasa apa Kang Le? Kalau ngerasa tadi pertama masuk, ini langsung mual. Mual? Iya, mual. Kalau di sini ruangan ini wangi menyan. Bau menyan? Iya. Nyium bau menyan nggak Kang Zulmi? Nggak nyium. Kang Le nyium nggak?
Enggak. Aduh, menyan. Iya, karena ditanya aja makanya Anda jawab. Iya nggak apa-apa. Iya. Mungkin buat apa namanya pengetahuan kami juga gitu. Masya Allah. Energi bener, bener Kang Di. Lebih itu di sini daripada di sini. Iya. Sama berarti match. Alhamdulillah. Oke deh, Masya Allah ya. Oke. Lanjut ke lokasi yang ketiga ya, Ajib. Yuk, bismillah. Oke, ayo Kang Suni, kita coba ke bawah. Selain perpustakaan juga ada bengkel ya. Ini kan memang kejuruan ya. Jadi memang ada tempat-tempat untuk melakukan praktek. Itu kayak cerita-cerita narasumber nanti kesurupan itu sering termasuk Ya, kata nggak? betul. Pernah sering terjadi kesurupaan. Oke. Kita langsung menuju ke belakang, Kang Suni. Udah siap. Posisi bengkel dan juga posisi perpustakaan agak berdekatan memang itu. Bengkel, oke. Tempat buat praktek lah ibaratnya. Praktek betul. Wah, ditutup. Mudah-mudahan nggak dikunci ya. Bismillah. Ya. Wah. Oke, kameramen bisa penerangan mungkin. Nah, di sini yang katanya disinyalir banyak ya, ada benda-benda yang suka bergerak sendiri. Jadi kalau tadi rasa itu ya Kang Zulmi ya, Anda ngerasa memang energinya dari sini nih, dari pojokan sini nih lebih kuat ya. Oke, dari sini. Nah, kita coba. Bismillah. Nah, memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Kang Di ya. Kita bisa sama-sama rasakan, Masya Allah. Tabarakallah. masakan ya. Ya, Alhamdulillah. Nikmat dari Allah kita sebagai orang Muslim. Ya, Allah kasih. Alhamdulillah. Mana yang harus enak, enak. Mana yang ketika dirasa enak, ya itulah nggak enak. Nggak enak. Jangan Ada terbalik bahaya ada itu. sesuatu, waduh, Iya. terbalik bahaya. Terbalik bahaya. Beneran. Masya Allah. Apa ya? Sepertinya dari luar ini ya. Nggak tahu di luar ini apa ya gitu. Mungkin bisa kita lihat. Ini kayaknya nyambung dengan jalan ke perpustakaan ya. Oke lah, mungkin kita nggak usah berlama-lama, langsung aja ke perpustakaan. Terus sedikit kita bicara Kang, Iya, boleh. mengenai barang-barang yang bisa berpindah sendiri gitu Nah, Kang itu. dia. Ini kadang di luar nalar. Itu Islam banyak sekali dalil-dalilnya dalam Sahih Bukhari wal Muslim. Perihal dulu ketika zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Sayyidina Abu Hurairah disuruh menjaga. Sini dulu dah. Disuruh menjaga yang namanya Baitul Mal ya, tempat nyimpan harta, nyimpan makanan masa lalu begitu. Sayyidina Abu Hurairah itu disuruh jaga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat itu ada pencuri. Masya Allah. Nah, pencurinya itu bukan manusia, sama-sama kita tahu ya. Itu dalam riwayat hadis makhluknya kecil begitu, nggak sampai seperti besar orang dewasa. Mungkin kalau bahasa kita mungkin jin-jin kayak tuyul mungkin ya. Yang ambil, dan itu dalam Sahih Bukhari wal Muslim ya riwayatnya. Ketika suruh jaga gudang makanan, nah dicuri. Nah dicuri, Nabi Muhammad suruh jaga. Ketika malam benar datang tuh pencuri itu. Ketika ditangkap, saya laporkan kamu ke Rasulullah. Dia bilang, jangan laporkan saya ke Rasulullah, takut. Ya, skip ceritanya lanjut. Akhirnya dikasih amalan justru sama makhluk itu, suruh baca ayat kursi sebelum tidur. Ayat kursi ya. Iya. Dan ketika disampaikan ke Nabi Muhammad SAW, dia itu pendusta, kata Nabi Muhammad. Tapi kali ini dia benar. Kamu tahu siapakah dia, wahai Abu Hurairah? Saya tak tahu ya Rasul, dia itu setan. Masya Allah ya. Jadi itu ada dua ya, ayat kursi dan juga ternyata setan bisa dipegang. Betul, dan dia bisa mindahin barang mau nyuri. Dan bisa mindahin barang ya, Masya Allah. Ini dan hadisnya sahih ya? Sahih. Masya Allah. Dan lain-lainnya di dalam kitab Ahkamul Marjan, banyak sekali ya. Masya Allah. Itu. Jadi dan bukan hisapan jempol. Kita ke arah sini nih. Baik. Ke arah sini nih. Kiri. Oh yang gelap ini Kang Di? Iya, lorong ini nih. Oke sahabat siar, kita coba menuju ke perpustakaan ya. Ini nggak ada yang dampingin ini nih dari atas. Mau dua pintu nih. Iya, pintunya nih. Wah, ada penampakan. Ada penampakan. Serem bener ini. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ini perpustakaannya juga. Jadi
Ya, ada satu cerita yang pemilik ini mereka sedang melakukan akreditasi ya. Kemudian di jam 5 itu mereka mulai nggak tenang, mulai ngerasain yang nggak enak. Akhirnya mereka pergi gitu kan, harus lembur biasanya kan kalau ada akreditasi itu. Dan di tempat ini yang sering terjadi juga entah itu pergerakan-pergerakan atau suara-suara gitu ya. Mungkin kita bisa sedikit merasakan juga nih Kang Zulmi di sini. Kalau aneh sih ngelihatnya di sini, bukan ngelihat, maksudnya merasakannya di sebelah sini ya. Mungkin bisa dilihat sama kameramen ya. Rasanya gitu. Itu bener Kang Le. Di sini ya. Nah, itu dia. Udah nggak apa-apa. Lampu dong. Nggak kelihatan. Wah, iya. Oh, jadi ternyata dari bengkel itu ke tempat ini tuh nyambung. Yang tadi bilang di luar itu ternyata di sini nih. Oh iya, itu ya dia kan? bengkel ya. Itu tembok apa temboknya ya? Ventilasi yang tadi ya. Ventilasi yang tadi. Sama itu. Oh iya betul. Tapi memang dari kondisi alamnya ya, apa namanya, memang bentuknya sendiri nggak terawat ya di sini. Mungkin karena nggak ada aktivitas, jadi nggak terawat. Mungkin kalau dirawat bisa lebih dibersihkan lah gitu, lebih terang lagi nanti, auranya juga bagus gitu. Betul. Insya Allah. Oke deh, sahabat Tiar. Closing di sini, kita closing apa di mana? Iya, di sini aja. Di sini aja. Oke. Memang energinya kayak perempuan ini, kayak cocoknya ke opik kayaknya. Masya Allah. Oke, Kang Zulmi, kita closing di sini ya. Ya, baik. Kang Zulmi, sebelum closing nih, Anda mau nanya sekali lagi terkait tempat angker ya. Kita sebagai orang Muslim gitu ya, ada nggak sih kiat-kiat khusus supaya kita kalau datang ke tempat yang katanya angker itu tidak perlu ngerasa takut gitu ya. Mungkin takut itu fitrah manusia ya. Tapi apakah kita bisa kiat-kiat meredam rasa takut itu menurut sudut pandang Islam gimana? Dari sudut pandang Islam, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi takut itu memang udah sunatullahnya manusia. Manusia. Kita takut dengan kekurangan, takut sama makhluk yang tidak terlihat, atau kekuatan yang lebih besar dibanding kita. Betul. Tentu itu sudah fitrah manusia untuk merasa takut. Tapi kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengelola takut itu. Ya, jadi takut pada tempatnya, Kang Di. Bahaya juga kalau manusia tidak ada takutnya, apalagi nggak takut sama Robnya. Nauzubillah. Ya. Jadi takutlah terhadap murkanya Allah yang pertama, karena murkanya Allah itu murka yang luar biasa, yang nggak bakal bisa kita menahannya. Ya, apalagi nanti di hadapan Rabbul Alamin nggak bakal bisa kita menahannya, dan siksa neraka, siksa kubur, nauzubillah. Jangan sampai kita takut harus sama itu, murka Allah. Jangan dengan rasa takut-takutnya dengan bersama makhluk Allah. Ya, apalagi makhluk Allahnya ini makhluk yang dianggap setan, yang mana diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan guru-guru kita bahwasanya kalau setan itu musuh kita. Betul sekali. Ya, musuh kita, dan kita diajarkan untuk mengendalikan rasa takut tersebut. Dan Islam mengajarkan, Kang Didi, kalau kita ke tempat angker, yang pertama sunnah-sunnah dari Rasul dan juga guru-guru kita ngajarin kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan buat kami dan orang-orang yang soleh. Itu tuh bukan sekedar salam, tapi munajat kepada Allah. Ketika kita salam itu, sahabat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akan ngelindungin kita dengan tentara-tentaranya Allah yang nggak terlihat. Udah pasti perlindungan yang sempurna. Kalau sahabat takut, ya misalkan ke suatu tempat itu ada preman, Kang Di. Tapi di kanan kita ada Kopassus, tangan kiri kita polisi, depan kita panser. Kira-kira kita takut nggak? Pede kita. Pede. Bagaimana kalau kita bersama yang menciptakan Kopassus, menciptakan manusia, penjaga-penjaga itu, termasuk yang menciptakan kita. Kalau kita masih takut, berarti kita ngecilin Allah, nauzubillah. Ya, maka perkuat tauhid kita. Ya, perkuat tauhid kita, duduk bersama orang-orang soleh, orang-orang yang berani. Ya, sehingga kita tertular tuh. Keberanian kita akan hal-hal yang bersifat menakutkan tersebut. Sebagaimana saya rasa para penonton siar dalam gelap juga dulu banyak yang mungkin penakut, Kang Di. Betul. Tapi semenjak doa yang diajarkan Nabi, diajarkan juga guru kita, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Nah, mulai pada berani. Alhamdulillah. Penonton kita 90% itu udah pasti pada berani, alhamdulillah. Asbab wasilah dari guru kita yang mengajarkan doa tersebut. Tadi sunnahnya tadi salam. Kemudian boleh baca doa perlindungan, ayat kursi, baca Bismillahirrahmanirrahim tadi gitu ya. Dan satu lagi
Itu tadi dari segi gaibnya, dari segi spiritualnya ya, segi yang nggak terlihatnya lah. Tapi kita sebagai manusia lahiriahnya juga bagaimana bersihkan tempatnya, Kang Di. Betul. Ya, kayak kelihatan misalkan ada yang kotor. Nah, ini nasihat dari kita yang tulus ya sebagai kaum muslimin kepada yang punya lebih baik dirapihkan. Betul. Ya, diwangikan, jangan sampai banyak kotoran-kotoran. Memang setan tempatnya di tempat yang kotor. Nah, itu juga. Lawannya kebalikan, tempatnya orang-orang soleh, yang disukain orang-orang soleh, disukain para malaikat, yang wangi, yang bersih, gitu. Ini bahkan bisa ajib ini kalau misalkan benar-benar difungsikan lagi ya, kemudian dirapihkan, nggak kotor lagi. Atau dari sana perspektifnya kalau misalkan masjian kita bawa ke sana bisa dijadiin botanical garden. Wah, iya betul. Ya, atau tanaman-tanaman obat. Betul. Lebih ajib. Masya ya, Allah. begitu. Dimanfaatkan lagi. Jadi nggak angker lagi gitu kan. Kesan angker jadi hilang. Hilang, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Memang kita juga dari kecil ya sudah disugestikan untuk takut kepada yang setan gitu ya, pada makhluk gaib. Apalagi untuk dulu ya, Anda pribadi di film-film gitu ya, itu sugestikan bahwa ini takut ini setan bisa nyekek manusia, bisa bunuh manusia. Padahal hakikatnya mereka nggak bisa melakukan seperti itu. Gitu. Masya Allah. Jadi hadirkan selalu Allah dalam setiap keadaan ya Kang Zulmi ya. Bahwa Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Kita sudah berdoa, insya Allah Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar doa kita, dan menurunkan kata Kang Zulmi tadi tentaranya untuk melindungi kita, insya Allah. Oke deh sahabat siar, kayaknya udah waktunya ya, kita udah lihat titik-titiknya. Kemudian insya Allah kita langsung melakukan pembersihan di lokasi di gedung-gedung tadi titik-titiknya. Kemudian setelah itu baru mediumisasi. Oke, sahabat siar, jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Oke, sahabat siar, memang agak panas di sini. Keringetan ya. Apa yang dicium nih? Coba kita wawancari Kang Jo kalau gitu. Nah, gantian ya. Kang Jo dulu. Oke, Kang Jo. Oke. Review jujur. Kang Jo pakai ini. Kedengeran. Oke, Kang Jo. Nih ente keringetan begini. Aneh pegang gantian. Panas. Lihat. Kamera bisa ngeliat keringetnya Kang Jo nih. Masya Allah. Itu sampai keringetan begini, jadi ente rasain panas? Panas, Om. Nggak keberatan bawa kamera, nggak ya? Enggak. Masya Allah. Terus ada kalau Kang Le tadi mual katanya, kalau Kang Jo nggak ya? Insya Allah. Enggak, alhamdulillah cuma panas aja ya? panas aja. Wah, alhamdulillah. Jarang olahraga mungkin. Iya. Oke deh. Oke Kang Jo, kita langsung pembersihan ya. Ketemu sama guru kita. Bismillah. Ya. Ya Kang Zulmi, kita laporan ke guru dulu nih. Betul. Kita udah keliling-keliling tadi kan, kita kasih tahu guru apa yang kita rasakan di sana. Ya, tadi harus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana habis keliling-keliling nih? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, tadi udah ke kelas, udah juga ke bengkel, juga ke perpustakaan ya. Masya Allah. Oke. Jadi malam ini gimana nih Pak Ustadz? Ya, jadi sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh pemilik ya, lembaga sekolah ini, mereka minta ini dibersihkan seperti itu. Karena memang informasi yang beliau terima dari baik penjaga ataupun ada beberapa alumni gitu yang memang dia suka kadang tidur di sini, akrab terjadi gangguan-gangguan seperti itu. Makanya mungkin target pertama kita adalah kita minta kepada Allah memberikan pertolongan kalau memang ada makhluk-makhluk yang biasa melakukan gangguan-gangguan gitu, kita mintalah untuk disingkirkan seperti amin, itu. Amin, insya Allah. Jadi kita langsung mulai nih Pak Ustadz. Ya, insya Allah kita dari cerita yang ada kita kumpulkan itu setidaknya ada 9 titik. 9 titik Pak Ustadz. Yang sering terjadi baik sekelebat, ada suara-suara, ada wujud juga, sampai-sampai ada beberapa orang yang lari. Masya Allah. Bahkan lokasi futsal ini juga kerap seperti terdengar ada orang lagi main bola di sini. Masya Allah. Seperti itu, makanya ini menarik sekali. Dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini membawa manfaat ya. Amin, amin, amin. Sekolah ini kembali seperti dulu tanpa ada gangguan. Amin. Yang belajar di sini juga ramai dan lain sebagainya. Amin, amin. Karena memang disitulah pentingnya kita menuntut ilmu sebenarnya. Iya, ilmu dunia. Betul. Seperti itu. Oke, Pak Ustadz. Kita langsung aja Pak Ustadz. Oke lah, langsung nanti ente coba pimpin anak-anak di titik-titik yang telah ditentukan. Siap. Dan tadi juga udah Ane kasih masukan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Terutama memohon kepada Allah agar Allah
melindungi tempat ini dari segala bentuk gangguan. Kita juga nanti ada beberapa ayat yang kita baca, ada suara azan juga, dan ditutup dengan doa perlindungan dari gangguan-gangguan makhluk. Oke lah kalau begitu, kita langsung aja arahkan ke yang lain ya. Oke. Wah, termasuk boleh diikutin kan mau penonton. Oh boleh Amalan ini. kalau mau diambil gambar biar tahu teknik-tekniknya, apa saja bacaan-bacaan itu nggak apa-apa. Nanti kita coba ambil gambar lah di tiap-tiap titiknya seperti itu. Ini kita kedua kali nih Pak Ustadz ya? Ya, dulu kita pernah punya pengalaman di Karawang Ustadz. Iya, pabrik itu. Oh, Iya benar. Masya Allah. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah aman. Aman, Insya Allah, alhamdulillah. ini juga mengikuti. Amin, amin, Makasih, insya Allah, insya Allah. Oke Pak Ustadz, kita langsung aja. Oke. Sahabat Siar, ikuti terus kegiatan kami ya pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar dalam gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sekalian, sudah tiba masanya ini kita melakukan upaya untuk pembersihan di lokasi lembaga pendidikan ini. Ya, sesuai dengan apa yang tadi telah saya arahkan, ada 9 titik ya, dan masing-masing sudah tahu titik mana saja yang kita lakukan pembersihan. Dan yang terpenting adalah sebelum kita memulai pembersihan, kita hadirkan hati dulu. Ya, kita hadirkan hati, kita pupuk keyakinan kita, dan kita meminta kepada Allah dengan penuh harapan agar apa yang kita upayakan ini dapat membawa manfaat. Termasuk diantaranya adalah niat kita ya untuk membersihkan lokasi ini dari segala macam bentuk gangguan-gangguan makhluk-makhluk gaib seperti itu. Yang pertama langkahnya itu bisa kita melakukan azan ya. Azan juga audionya disesuaikan dengan ruangan yang kita ada di situ. Terus kemudian dilanjutkan dengan beberapa ayat dan juga surah Al-Quran, ditutup dengan doa-doa perlindungan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita upayakan membuahkan hasil. Allah mengijabah apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan. Dan terakhir, hanya kepada Allah jualah tempat kita berharap, ya. Seperti itu. Kita manusia hanya mampu untuk ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Ya. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan pertolongan serta perlindungannya sehingga lembaga pendidikan ini bisa kembali seperti sedia kala tanpa ada gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk gaib. Ya. Baiklah kalau begitu sahabat Syiar, silakan untuk menempati tempat atau titik-titik yang telah ditentukan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Oke, Di, ente pimpin tim 1 untuk ke lokasi SD. Ya. Selebihnya Mario dan yang lain sebagainya langsung aja ke titik lokasi ya. Nanti kita kumpul setelah selesai, kumpul lagi di sini. Ya. Oke, bismillah ya. Ya. Amin, insyaallah ya. Oke. Ini deh. Ya, insyaallah. Oke, sahabat Syiar, kita sudah sampai di salah satu titik ya yang akan melakukan pembersihan. Yuk, nanti Mario sesuai dengan arahan dari Abah akan ada di pojok sebelah kiri ya. Siap. Nanti Arfa ada di pojok sebelah kanan. Nanti ya ini ngadepnya arah ke sini. Nah, nanti aneh yang banyak gangguan katanya. Nah, di tempat ini biasanya anak-anak tuh sering diganggu penampakan tadi kalau ceritanya ya, baik perempuan ataupun suara-suara gitu. Oke, bismillah ya, kita mulai. Mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berikan perlindungan pada kita dan juga pembersihan tempat ini. Allah berikan kemudahan. Insyaallah. Bismillah, kita mulai. Bismillah. Aneh, Mario nggak usah didampingin ya. Oke. Aneh dampingin Arfa dulu. Oke. Oke, nah ini arahnya di sana. Ya. Ya sahabat Syiar, bismillah. Coba berdoa dulu kepada Allah, semoga Allah memberikan pertolongan dan perlindungannya.
dan semoga Allah kehendaki tempatnya Allah bersihkan dari segala sesuatu yang membawa kemudaratan. Di saat proses pembersihan sedang berlangsung, tiba-tiba makhluk yang berada di lokasi tersebut masuk ke dalam tubuh mediator kami. Apa yang terjadi dengan diri Anda? Menutup dua telinga. Hentikan.
Apa yang perlu kami hentikan? Hentikan. Merasa kepanasan? Panas. Panas. Masya Allah. Berarti Anda makhluk dari lokasi ini? Panas, hentikan. Padahal sangat mudah. Anda tinggal pergi dari tempat ini. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Anda terbakar itu. Karena saya sudah suka di tempat ini. Oh, Anda sudah suka, merasa nyaman di tempat ini. Hentikan. Anda menyakiti semua makhluk yang ada di sini. Mereka semua seperti Anda. Iya. Merasa terbakar. Panas. Panas. Ya udah, Anda pergi aja dari tempat ini, selesai. Tidak bisa. Apa yang membuat Anda nyaman di tempat ini? Banyak yang memuja kami. Banyak memberikan sesajen. Siapa itu? Perasaan kami tidak pernah memberikan sesajen. Penyembahan. Pengagungan terhadap Anda, penghormatan seperti itu. Iya. Tapi keberadaan Anda di tempat ini ada yang kirim atau memang Anda datang dengan sendiri? Kami semua makhluk yang ada di sini bertempat tinggal. Tidak ada kiriman. Tidak ada kiriman. Karena sudah ada perjanjian yang dulu. Oh, perjanjian yang dulu. Masya Allah. Kenapa Anda mengganggu kami? Loh, bukannya Anda yang mengganggu bangsa manusia, terutama di tempat ini. Panas sekali. Panas. Hentikan. Suruh hentikan. Tidak akan kami hentikan. Sebelum Anda meninggalkan tempat ini. Ada berapa banyak makhluk bangsa Anda di tempat ini? Banyak. Banyak. Apakah mereka berbagai macam jenis? Iya. Mereka bisa berubah wujud sesuai keinginan mereka. Jadi wujud anak-anak bisa, perempuan. Iya. Masya Allah. Seperti saya. Anda juga bisa sama mewujudkan seolah-olah anak-anak yang sedang bermain. Permainan apa yang Anda suka? Atau yang pernah Anda lakukan? Apa main bola di tempat ini? Iya. Saya suka bermain bola. Wah, udah kayak Ronaldo Anda. Main bola. Dan banyak lagi. Selain saya yang suka memainkan hal-hal seperti itu. Masya Allah. Apa maksud Anda melakukan itu semua? Bisa. Iya, maksud Anda melakukan apa? Ingin mengganggu kami biar kami takut. Kami diakui di sini. Anda minta dan pengakuan. Tidak semena-mena melakukan. Masya Allah. Jadi Anda minta pengakuan. Iya. Masya Allah. Dan apakah sekolah ini menjadi sepi itu juga karena ulah Anda? Jelas. Anda juga memiliki peran di situ. Jelas. Peran kami hanya cukup untuk diakui. Anda butuh pengakuan. Ya, beserta sembahan-sembahan. Jadi kami perlu memberikan sesajen kepada Anda. Jelas. Jelas ya.
Anda minta sesajen apa itu? Kopi hitam? Tidak. Tidak? Kami selalu dibakarkan wewangian. Oh, menyan. Iya. Betul, Anda suka wangi-wangian, sejenis menyan. Loh, malah ketawa. Masya Allah. Kocar-kacir semua yang mendengarkan ayat-ayat Quran. Ada yang bersembunyi. Ada yang bersembunyi. Ada juga yang merasuki seperti Anda. Saya hanya melakukan pesan agar untuk berhenti. Oh, berarti Anda masih memiliki pemimpin di tempat ini? Jelas. Masya Pemimpin Allah. saya ada. Kalau boleh tahu wujudnya apa itu pemimpin Anda? Panas ya. Panas. Bagaimana saya agar tidak panas seperti ini? Ya, Anda pergi aja, Hentikan. Pergi. Suruh hentikan murid-murid Anda. Tidak akan saya hentikan. Saya sangat terusik. Anda terusik. Dan Anda tidak suka kami melakukan ini semua. Berarti ayat-ayat Quran itu mampu memberikan hawa panas dan ketidaknyamanan kepada Anda. Apakah semua makhluk juga sama seperti Anda? Ketika mendengarkan ayat-ayat Quran, mereka kepanasan? Jelas. Sama. Kepanasan halnya seperti saya. Terkocar-kacir. Terkocar-kacir. Mengumpat. Sebagaimana biar tidak mendengarkan apa yang sedang dibaca. Jadi Anda berusaha untuk menghilangkan fokus itu. Iya. Dengan melakukan umpatan-umpatan. Jangan salahkan. Nanti pemimpin saya akan lebih keras lagi. Oh, seperti itu. Kepada manusia-manusia yang ada di sini. Pemimpin Anda kepanasan juga? Pemimpin saya jelas kuat, tidak akan kepanasan karena dia tidak ada di sini. Nggak ada di sini? Ada di mana lalu? Tidak perlu saya sebutkan bertempat di mana. Ngumpet apa dia? Tapi beliau mau hadir karena saya butuh informasi darinya. Nanti akan hadir setelah apa yang Anda lakukan kepada kami semua yang ada di sini. Oh, seperti itu. Masya Allah. Apa sih untungnya bagi Anda itu mengganggu, menggoda kami? Itu untungnya apa sih? Jelas ada. Ada. Karena saya, bangsa kami berharap untuk diakui. Oh, pengakuan lagi. Setelah Anda kami akui, apa yang Anda lakukan? Jelas pasti mereka akan memberikan sebuah sesajian buat kami. Oh, berupa wangi-wangian itu? Berupa wangi-wangian. Apa, dupa atau menyan atau apa? Ada sebatas sebutan manusia. Tumpang. Tumpang? Iya. Kok tumpang? Sebutan kami itu tumpang apa? Tumpeng ya. Iya, tumpang. Yang penting sesajian kami dapat. Terus ada ayam. Ada dan ayam. Sejenisnya. Bebek boleh bebek. Lagi musim itu. Boleh. Bebek geprek. Asalkan ada sesajian buat kami. Oke. Hentikanlah. Masya Allah. Coba Anda keluar, Anda sampaikan kepada pemimpin Anda. Apa yang perlu saya sampaikan? Kami menanti kehadirannya karena dia harus bertanggung jawab. Hentikan dulu bacaan-bacaan yang sedang mereka bacakan anak didikmu manusia. Oke. Siapakah dan manusia seperti Anda
yang bisa menyakiti kami di sini. Loh, bukan kita. Dulu-dulunya tidak pernah merasakan seperti ini. Seperti itu. Ini bukan karena kemampuan manusia, tetapi karena pertolongan Allah semuanya. Iya, kami hanya berusaha dan berharap kepada Allah agar Dulu Allah tidak memberikan. sekuat ini, tidak merasakan apapun. Justru kami lebih senang karena saya merasa bangsa kami ada di sini. Oh, seperti itu. Tapi kenapa Anda, manusia dan murid-murid Anda, bisa menyakiti kami di sini? Ilmu apa yang Anda bisa kami rasakan? Oh, Anda ingin belajar? Anda baca syahadat dulu. Nanti kami beritahu. Tidak mau? Oke, kalau begitu Anda sampaikan kepada pemimpin Anda. Kami tunggu kehadirannya di tempat ini. Baiklah, jangan salahkan jika pemimpin kami nanti akan melakukan hal yang lebih buruk dari Okelah, sebelumnya. Dan Anda jangan kembali lagi ke tempat ini. Anda akan kami bawa ke tempat yang aman buat Anda. Di mana? Ada pokoknya. Tidak. Rahasia dong. Tidak. Kok tidak? Saya akan kabur keluar dari raga ini. Terus macam saya gitu? akan ngumpet, nggak akan terkejar. Karena pemimpin saya pasti akan memberikan pertolongan pada saya. Oh gitu. Oke, tapi kalau kami berhasil menangkap Anda bersedia ikut? Mau nggak tidak mau, saya harus ikut. Ya, bagus. Karena saya pasti akan ditolong sama pemimpin saya. Dan saya pasti yakin pemimpin saya akan menolong kami bersama-sama di sini. Oh begitu. Bolehlah kalau begitu. Iya. Coba lakukan manusia. Coba lakukan. Pemimpin kami akan datang. Ya, bismillah. Setelah ayat-ayat murid-murid Anda membaca selesai. Oke, alhamdulillah. Baiklah. Baiklah kalau begitu. Aduh panas. Silakan Anda keluar dari tubuh Anda Rasuki. Iya, kami akan menanti kehadiran pemimpin Anda. Bismillah. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bismillah. Oke. Pi. Tapi udah belum. Bismillah. 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 Oke, Pi. Sadar. Bismillah, bismillah. Astagfirullah. Oke. Itu tidur di atas aspal gimana ya? Oke, sahabat Syiar. Alhamdulillah prosesi pembersihan dengan azan, dengan beberapa ayat suci Al-Quran dan juga doa perlindungan telah selesai. Oke, Dedi Dahlan ya? Iya, Guru. Itu tadi lokasinya di ruang bengkel. Praktek ya, bengkel ya. Bengkel. Apa yang ente rasakan itu ketika prosesi pembersihan di situ, Det? Yang pertama pas saya masuk, tangan saya sampai kaki ini mulai rasa dingin, Guru. Mungkin belum tenang kali. Pas saya masuk, suara agak apa sih, getar gitu karena grogi, Guru. Grogi, ya. Bukan takut bukan ya? Takut sih kagak. Grogi aja. Grogi. Nah pas saya mulai azan suara sebenarnya sih nggak ada suara, cuma nging gitu doang, nging gitu, sunyi dah, Guru. Nah pas saya baca ayat-ayat ayat kursi, nah tangan saya sebelah kiri sama kanan itu kayak berasa kesemutan, Guru. Oh, nyer-nyeran ya, di telapak tangan ini ya. Grenyem gitu, Guru. Nah, terus kemudian pas surah Al-Falaq yang terakhir ketiganya saya kesendat itu. Jadi lupa ayat sih. Padahal pertama kedua lancar. Nah, pas yang terakhir ketiga ya. saya keder. Ini jadi bolak-balik sih jadinya. Muter-muter terus. Iya, Guru. Terus akhirnya itu mencoba tenangin diri tuh. Saya fokus lagi, akhirnya dibantu sama kamera ya, saya kurang
saya dengar itu Bang Obi kalau nggak salah. Diterusin nama dia. Saya Baru ingat. Oh, belum, masih lupa guru. Kayak orang blank gitu. Nah kemudian saya fokus lagi, baru tuh dapat. Nah pas itu saya makin semangat. Nah doa-doa perlindungan. Udah tuh kayak orang pede, gitu guru. Masya Allah. Ya pede aja gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini itu berapa kali pernah melakukan pembersihan, Den? Kalau pembersihan baru ini guru. Baru ini ya. Dan ternyata luar biasa. Dan itu bisa jadi modal ilmu ente tuh. Di mana tempat kalau ente merasa gagu deh, lakukan aja hal yang sama seperti itu. Oke, sekarang Levi. Apa Vi yang dirasain Vi? Biasa-biasa ya Vi? Masya Allah, alhamdulillah Pak Ustadz. Pertama doa dulu Pak Ustadz. Habis doa habis azan baca Al-Fatihah, ayat kursi sama Al-Ikhlas, hafalak An-Nas Pak Ustadz. Paling yang dirasain kayak ada bayangan di sudut-sudut Pak Ustadz. Apa? Bayangan. Oh bayangan. Ntar dia pindah ke kiri atau ke kanan gitu Pak Ustadz. Sama keringetan Pak Ustadz. Keringetan ya, emang ngelekap sih di ruangan itu nggak ada hawa. Tapi pas di akhir-akhir bayangan itu hilang atau masih aja di situ? Makin hilang Pak Ustadz. Oh makin hilang, tipis, lama-lama hilang ya. Oke, bagus Vi. Oke, Didi, ini nih seru nih Didi nih. Gimana Di? Alhamdulillah Pak Ustadz, sebenarnya nggak ada yang terlalu wah sih. Iya, nggak ada berarti Madi kali ya. Jadi memang pada saat kalau kita di bidang Al-Falak tadi, Anda juga saat baca Al-Falak gitu ya, tiba-tiba udah niat Al-Falak jadi Al-Ikhlas Pak Ustadz. Oh balik lagi? Balik ke Al-Ikhlas lagi. Dia bilang, kok nyapa jadi Al-Ikhlas lagi? Nggak apa-apa deh, Anda terusin aja. Iya. Akhir abis itu Anda baca Al-Falak lagi, insya Allah aman gitu. Aman ya. Cuman memang kalau dari energi gitu ya, kayak ada yang mau mendekat gitu Pak Ustadz, awalnya. Tapi pas Anda tunjuk ayat kursi, akhirnya alhamdulillah aman ya. Berarti memang ayat-ayat Quran ini pengaruhnya luar biasa sebenarnya ya, untuk menghalau kehadiran mereka. Oke, Mario, apa yuk tadi yang dirasa yuk? Sama sih bah, nggak jauh seperti Om Didi. Dari awal juga nggak ada, hanya pertama kali datang aja, kayak ngerasa ada yang lihat bah, memperhatikan. Habis itu ketika saya melakukan isyarah, memang di tangan kiri itu ngerasain adanya getaran gitu ya bah. Tapi setelah mulai azan dan membaca ayat Quran, alhamdulillahnya nggak, udah mulai mereda udah nggak ada merasakan sesuatu gitu. Sampai akhir. Alhamdulillah. Nah, bagus. Kalau ini Arfa nih, menarik Arfa deh. Apa Pak? Ya Pak Ustadz, yang pertama pas berdoa itu ada suara cewek Pak Ustadz. Suara cewek? Iya. Bilang apaan? Ketawa-ketawa doang Pak Ustadz. Ketawa-ketawa doang Pak Ustadz. Ketika berdoa itu. Mungkin karena ganteng nih. Terus ketika azan itu Pak Ustadz, itu suaranya makin keras Pak Ustadz. Makin keras. Dan seolah-olah dekat sama ente gitu. Seolah-olah dekat. Terus ketika bagian yang hayya 'alas shalah itu dia mundur. Oh, bukan terbang sih tapi mundur. Mundur ya. Iya. Terus sama kayak tadi Kang Didi ketika baca Al-Falak itu ada tekanan energi Pak Ustadz. Tekanan energi. Iya, ke bagian tangan sebelah kanan Pak Ustadz. Oke, ketika ente emang ini ya, isyarah pertama itu isyarahnya cuma satu tangan Pak Ustadz. Ketika ada tekanan itu jadi dua tangan Pak Ustadz. Cuman yang kerasa panasnya tuh sebelah kanan doang. Oke. Setelah itu dihentakin aja pas ketika beres doa perlindungan Pak Ustadz. Baru aman itu. Ya, cuman kalau yang energi panas itu nggak kebayang sosok apapun atau suara apapun. Cuman getaran aja dan suara ya yang coba ganggu. Oke, Adi. Apa Di yang dirasa tadi Di? Awal itu kaki Pak Ustadz kayak kesemutan. Kayak kesemutan. Pas ajan itu kayak tersendat lah napas, kurang lebihnya begitu. Tapi alhamdulillah doa-doa yang lainnya alhamdulillah lancar. Itu aja sih. Itu pas tersendat, pas ente baca apa itu? Hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Oke. Gitu. Jadi ada kemiripan ini ya. Terus satu lagi juga surahnya Al-Falak ya. Nah, Al-Falak ini memang surah yang berkaitan dengan tukang-tukang sihir yang meniupkan buhul-buhul. Masya Allah. Wah, ini bisa menunjukkan, ini baru diagnosa itu.
situasi yang terjadi itu ada kaitannya dengan itu. Tapi ini baru diagnosa, belum sebuah kesimpulan lah. Ciri-ciri maksudnya. Karena ada pola yang sama di tempat yang berbeda gitu. Betul. Oke, setelah itu Adi aman-aman aja sih, aman, alhamdulillah. Cuma baru nyaman ente ya. Hawa agak panas. Agak gitu panas. aja. Enggak di sono, di sini juga panas. Panas bener. Oke, Ji. Itu gimana pengalaman ente tadi Ji? Alhamdulillah baru pertama kali ya Pak Ustadz ya, baru ini. Pertama sih azan biasa aja. Ketika memang ada sempat agak mau lupa pas azan, tapi alhamdulillah aneh sempat langsung fokus itu di situ. Pas asyhadu alla ilaha illallah itu. Ingat lagi ya. Alhamdulillah. Terus pas kan aneh langsung dua tangan nih ayat kursi ini. Baca ayat kursi itu langsung ini nih dua-duanya. Kenapa ada yang kayak kesemutan gitu? Kesemutan. Iya. Dan bergerak dia. Kayak kesemutannya sampai sini aja gitu, kayak kesemutan gitu, nggak bergerak kayak kesemutan gini. Pas aneh angkat, terus pas doa perlindungan kayak langsung bercucuran, kerasa kayak keringet turun gitu, kayak keringet. Gitu aja sih doa perlindungan. Itu tiba-tiba aja pas doa perlindungan keluar. Karena sempat aneh tadi kan agak lama di luar karena pas mau aneh mau mulai ditepak. Jangan mulai dulu, ntar nunggu instruksi gitu. Aneh sempat ngobrol di luar, angin-angin kan gitu sama Om Sadi. Ngantuk kali itu. Kangen angin, kipasin. Pas agak panas sih pas doa perlindungan getap, terus pas keluar udah selesai, aneh ngasih mic ke Om Jojo. Masih kerasa sampai sini. Masih ada bekas-bekas. Pas ambil sendal itu masih kerasa gitu. Itu aja sih. Berapa saat? Sekarang ente ada yang dirasa di badan? Agak pegel aja sih. Oh, agak pegel ya. Iya, agak pegel. Wah, ente posisi yang di dalam rumah ya? Yang gudang itu yang Mansi Benta, yang ada gudang drum band itu. Aku sih berharap biar drumnya itu bunyi tapi nggak bunyi, Bang. Mesti ditinggal sendiri ente. Kalau sambil ngaji nggak susah bunyi. Ngaji kalau mau bunyi. Karena memang di situ tempat yang sering terjadi interaksi dan penampakan di situ. Banyak yang ngelihat lah di situ itu, terutama yang tinggal di rumah itu memang. Oke, terakhir Kang Acep. Jadi nggak ada apa-apa itu. Babu, ada yang apa yang dirasa tadi? Alhamdulillah Pak Ustadz nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada apa-apa. Seperti biasa kita perpojok gitu Pak Ustadz, pojok-pojokan 4 sudut gitu. Ya biasa gerah Pak Ustadz. Oh gerah ya? Iya. Panas. Ada efek apa gerah aja. Terus cuman pas terakhir tuh keretek, wah ini pojok-pojok nggak ada yang berarti nih gitu. Ya udah dari belakang tuh ke depan 2 tangan langsung. Ternyata ada. Mungkin dia ngumpet-ngumpet. Udah masih takut dia nggak tiba. Langsung aja disapuin. Sapuin semua ya. Iya, diniatin aman lah yang insya Allah ya. Satu lagi Pak. Siapa tuh? Rijik. Oh iya. Rijik mana? Mana dia? Rijik. Ini kira diculik Jik. Bintang. Gimana Jik? Apa yang dirasa Jik? Alhamdulillah tadi pas pertama baca doa dulu sebelum azan. Cuman tadi pas azan itu pas hayal al falah kayak ada tangan itu kayak ditarik di pas ke arah kamar mandi itu. Tangan ditarik? Kayak ada yang narik. Itu terus dahan. Tapi nggak kabur itu enggak ya? Alhamdulillah enggak. Malu badan itu. Nah terus pas baca ayat kursi itu agak mundur lagi dikit, pindah posisi. Cuman pas ayat kursi kedua, Rizik mau pindah ke arah dapur itu, kaki awalnya nggak bisa digerak, kayak diikat gitu. Cuman di badan kayak ada kehentak, baru alhamdulillah bisa gerak. Pas udah gitu, surah Al-Falaq kayak apa ya? Tadi jujur aja ada salah satu ayat kelompat kayak lupa, kelewat, cuman dibaca ulang lagi. Oke. Ayat apa tuh yang pas kelewat? Al-Falaq. Iya, ayatnya? Min syarril ghasikin iza waqab. Min syarrin nafasati fil uqad itu apa? Min syarrin nafas itu kelompat. Iya, itu artinya itu meniupkan buhul-buhul ikatan itu. Tapi nafasati fil uqad itu. Meniupkan buhul-buhul atau ikatan-ikatan. Dan memang ada kemiripan. Iya. Nah, tapi tetap ini masih satu diagnosa. Mungkin nanti dengan prosesi mediumisasi mudah-mudahan ada yang lebih jelas sehingga kita memberikan solusinya itu tepat. Tapi yang jelas apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan memiliki efek positif ya. Amin. Terutama kepada makhluk-makhluk yang memang memberikan gangguan di tempat ini. Oke sahabat Syiar, itulah hasil dari apa yang mereka rasakan di saat melakukan pembersihan di lokasi ini. Wah, ini semakin penasaran ya dengan makhluk-makhluk dan kita mencoba untuk menggali informasi sesungguhnya apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini
Sehingga lembaga pendidikan yang seharusnya antusias masyarakat untuk menyekolahkan anak ke tempat lembaga-lembaga pendidikan seperti ini itu menjadi menurun. Ya, betul Pak. Oke. Baiklah sahabat siar, kita akan coba lanjutkan dengan prosesi mediumisasi. Mudah-mudahan ada informasi yang mampu kita ambil sebagai pelajaran. Karena tidak mustahil dimanapun tempat ataupun di daerah-daerah sahabat siar juga memiliki kemiripan dengan lokasi-lokasi di tempat ini. Mudah-mudahan kita selalu giat, termotivasi untuk mempelajari ajaran Islam sehingga kita mampu untuk memberikan solusi ataupun pencegahan agar mereka tidak memberikan gangguan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, Di. Siap, Pak. Kayaknya Kang Acep dulu mulai untuk mediumisasi sampai juga. Kipli. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat siar yang berbahagia, insya Allah pada malam hari ini kita akan langsung saja ya mediumisasi kepada Kang Kipli Sentayong. Ada apa aja informasi yang kita dapat di lokasi ini, mudah-mudahan ada pelajaran dan hikmah yang kita bisa ambil. Siap, Li? Bismillah. Mana? Bismillah. 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 Allahumma shalli. Bismillah. Bismillah. Astagfirullah. Ya hayy. Terus. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.